Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan barokah ini, kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk mengisi waktu dengan amalan-amalan yang saleh. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita itu nikmat. Imma kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat untuk dunia ataupun akhirat kita. Dan bisa jadi pula waktu itu diisi dengan hal yang tidak baik yang akan mencelakakan kita di dunia dan nanti di akhirat. Semoga amal yang kita lakukan pada malam hari ini ditulis, dicatat, dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dan kelak akan membela kita, memberikan persaksian untuk kita, dan akan membentengi kita dari api neraka dan akan membawa kita ke dalam surga. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, menyampaikan salawat salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah ingat, terakhir kita bahas bab mujahadah tentang ayat atau hadis qudsi ya. Hadis yang ke-17, hadis yang terakhir dalam bab mujahadah. Ingat saya itu mau dilanjutkan atau dianggap selesai? Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ingat saya itu ya. Ya. Ini kita anggap selesai atau kita masuk bab baru? Atau maksudnya kita lanjutkan atau masuk bab baru? Lanjutkan ya. Jadi kalau dilanjutkan ya satu pertemuan ini kita selesaikan ini. Ya. Dan ini hadisnya panjang memang. Tayyib. Masih menjelaskan bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kita beramal untuk kebaikan diri kita, dan juga bersungguh-sungguh
kita beramal untuk kebaikan orang lain. Disebutkan di hadis yang ke-17 dalam bab ini, atau hadis yang nomor 113 dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman itu diharamkan terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Sudah kita bahas ini. Terus yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, semua kalian itu tersesat, salah jalan, keliru, tidak tahu jalan yang benar, jalan yang salah. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku memberinya petunjuk atau hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku. Ahdikum, aku pasti beri kamu hidayah. Ini juga sudah selesai. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku telah memberinya makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku beri kalian makan. Terakhir sampai sini. Ya. Kemarin kita juga sudah sampaikan meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan al-qaul, perkataan, juga bisa dengan al-fi'il, perbuatan. Dengan perkataan semisal kita mengatakan nas'alullaha ayyut'imana wa ayyarzuqana, kami minta kepada Allah agar Dia memberi kami makan dan agar Dia memberi kami rizki. Ini adalah meminta makan dengan ucapan atau dengan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta makan kepada Allah dengan perbuatan, pertama dengan amal soleh. Sebab amal soleh itu, fa innal amala soleh sababu kathratil arzaq wa sa'atiha. Melakukan amal soleh itu merupakan sebab banyak rezeki, sebab kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, kalau seandainya para penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya kami buka untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak, yang terus menerus, yang langgeng. Minas sama, dari langit, wal ard, dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan.
Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain bahwa dengan melakukan amal soleh merupakan sebab banyak rezeki, lapang rezeki, dalam surah Al-Maidah 65 sampai 66. Walau anna ahlal kitab, seandainya ahlul kitab amanu wattaqau, mereka mau iman, mereka mau bertakwa, lakaffarna anhum sayyiatihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, pasti kami akan hapuskan keburukan-keburukan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan pasti kami masukkan mereka ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan kalau seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil, Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Nasara, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim, niscaya mereka pasti makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki-kaki mereka. Dari atas mereka maksudnya dari buah-buahan pepohonan, dari bawah kaki-kaki mereka yakni berupa pertanian. Yang penting di sini Allah memberikan janji kepada orang-orang ahlul kitab, ketika mereka mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah, ada janji untuk mereka di akhirat, ada janji untuk mereka di dunia. Allah hapuskan kesalahan mereka, Allah masukkan mereka ke surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau mereka benar-benar menegakkan Taurat dan Injil. Ini juga sekaligus motivasi kepada kaum muslimin yang juga diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau benar-benar menegakkan Al-Qur'an, bukankah janjinya juga akan sama? Allah akan berikan kepada kaum muslimin makanan dari atas dan dari bawah mereka. Yang dari atas yang kita petik, yang dari bawah yang kita panen. Masya Allah. Ya. Ini meminta makan kepada Allah dalam bentuk amal soleh. Kemudian yang kedua, karena meminta makan kepada Allah tadi kan ada dua, dengan perkataan langsung minta kepada Allah, minta makan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu dengan dua cara. Satu amal soleh, yang kedua dengan menanam di bumi, juga dengan menggali sumur, mengeluarkan air, menanam biji-bijian, juga pepohonan dan semisal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan hamba-hambanya, kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka itu butuh makan. Ada yang butuh makan itu banyak, ada yang butuh makan itu sedikit. Ikan paus di samudera, konon katanya makan itu butuh sehari itu 1 ton. Kira-kira kalau jenengan nyari ikan 1 ton itu bisa nggak sehari? Nah, tapi Allah kan ngasih rezeki kepada ikan paus. Ada pula yang makannya sedikit. Allah juga beri rezeki, semua makhluk Allah tanggung rezekinya.
Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan, kami pasti akan penuhi kebutuhanmu wahai jin dan manusia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, setiap hari Allah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk mengurus makhluknya. Makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sampai ada orang yang takut nggak bisa makan, rego beras ini naik betul Pak? Nah, ada yang takut nggak bisa makan beras, ya jangan sampai. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Dulu harga beras mungkin 300-500 rupiah, kita bisa makan. Sekarang harga beras mungkin 15, 16, 17, kita juga bisa makan. Ya, kita syukur yang seperti ini. Ya, dulu harga BBM berapa? 500 mungkin. Sekarang ya, jenengan sok malah sing turbo malah nih. Itu juga bisa yang mampu. Ya. Makanya nggak usah khawatir kalau masalah rezeki dalam bentuk materi, nggak usah khawatir, jadi tanggung sama Allah. Ya. Sesuai dengan zaman masing-masing, sesuai dengan tempat hidup masing-masing. Mungkin penghasilan kita sekarang di sini ini kalau dipakai di Jakarta mungkin nggak cukup, tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup di mana? Di sini. Gitu kan? Di urusan rezeki nggak usah terlalu dibikin terlalu repot, ya. Orang katanya ada yang mengatakan gajah itu makan buahnya aja waktu tidur, ya tidur. Tapi manusia itu makan cuma sepiring, direwangi nggak bisa tidur, untuk cari makan cuma sepiring. Ya, itu ya anekdot. Ya, Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kamu makan. Ini merupakan jawab syarat, ya, jawab syarat. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau minta makan sama Allah, Allah pasti memberimu makan. Namun apa? Ketika kita minta makan kepada Allah itu ya harus ada husnudzan billah. Kita hendaknya husnudzan kepada Allah. Bila mana kita minta makan kepadanya, Allah akan beri kita makan. Namun jikalau kita minta kepada Allah dalam keadaan hati itu lalai, kita pun juga tidak melakukan sebab, hanya bersandar kepada kekuatan kita, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terhina kalau seperti ini keadaan kita. Masa dengan mungkin berharap seperti Bani Israel dahulu yang dikasih makan langsung dari langit oleh Allah, nggak perlu kerja, nggak bisa. Kalau kita ya kerja, bercocok tanam atau beramal soleh atau lain sebagainya. Terus berikutnya, yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, aku pasti beri kamu pakaian. Apakah kita semuanya itu telanjang? Iya. Kapan? Ketika keluar dari perut ibu kita masing-masing. Laisa alaihi thiyab, tidak ada pakaian yang melekat di badan, ya. Dan juga tidak ada apa ya, semuanya itu nggak ada. Laisa alaihi thiyab bal yakhruju mujarradan la thiyaban. Keluar brojol begitu aja, tidak ada pakaian, tidak berkhitan, tidak ada rambut. Kalau seandainya apa itu ya botak ya. Ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian? Nah,
Padahal kita tuh butuh pakaian toh untuk menutupi aurat kita. Sebagaimana kita butuh amal soleh untuk menutupi aurat maknawiyah kita. Makanya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Jadi kita itu punya dua pakaian. Jadi kalau kita minta pakaian ya jangan cuman pakaian yang menutupi lahiriah saja, tapi pakaian yang juga menutupi maknawiyah kita, batiniah kita. Kalau pakaian yang lahiriah ya seperti yang kita kenakan ini, kita butuh pakaian lahiriah untuk menutupi aurat. Demikian pula kita juga butuh pakaian maknawiyah, yaitu amal soleh, supaya kita juga tidak telanjang secara maknawiyah. Ringkasnya Bapak Ibu sekalian, kita lahir dalam keadaan telanjang kecuali yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk berpakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam jenis pakaian kepada manusia. Apalagi kalau dia orang kaya, dia bebas untuk memilih pakaian yang mahal atau pakaian yang murah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala siapkan di muka bumi ini. Wallahi mal faqr akhsha alaikum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan berkaitan dengan masalah kebendaan. Sesungguhnya bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Wa innam akhsha alaikum an tuftah alaikumud dunya. Namun yang aku khawatirkan atas kalian jikalau dunia dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha, lalu kalian saling berlomba-lomba mencarinya. Kama tanafasaha man qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan mencarinya, sehingga itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, ya, kita hendaknya bersyukur atas apa yang Allah berikan berupa nikmat pakaian yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah pakaian itu kan kita kenakan sampai usang gitu loh. Makanya ada doa ketika mengenakan pakaian baru, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Kenakanlah pakaian yang baru, ya, hiduplah dalam keadaan mulia dan matilah dalam keadaan mati syahid. Wallahu taala alam. Terus dulu kalau kita tengok bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau durhaka kepada Allah, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbu fataba alaihi wahada. Beliau kan memakan buah yang terlarang di surga. Apa yang terjadi ketika beliau memakan buah tersebut? Terbukalah auratnya, ya, terbukalah auratnya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa penting bagi manusia itu untuk memperhatikan aurat lahiriah dan maknawiyahnya, ya. Sebagaimana ketika Nabi Adam durhaka kepada Allah, hilang pakaian yang menutupi badan beliau. Maka kita ingat bahwa Allah yang kuasa untuk mengambil pakaian atau memberikan pakaian kepada kita. Termasuk nanti di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan Allah hufatan uratan ghullan, tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan,
maka kelak kami akan kembalikan. Seperti itu. Kita dulu juga lahir ke alam dunia dalam keadaan seperti itu. Termasuk nanti kita lahir dari ibu yang lebih besar daripada ibu kita, itu juga keadaannya sama. Jadi di sini ada ibu kecil, ada ibu yang besar. Ibu yang kecil itu siapa? Ya ibu kita, yang mengandung kita. Adapun ibu yang besar itu bumi ini. Ya, bumi ini ibu kita. Karena nanti kita akan masuk ke dalam perut bumi. Kapan kita akan lahir lagi dari perut bumi? Dia muluk qiyamah. Perut bumi bisa menampung manusia yang banyak. Ya. Makanya dalam fikih penciptaan langit dan bumi, langit itu ibarat bapak, bumi itu ibarat ibu. Ya, langit itu ibarat bapak, bumi itu ibarat ibu. Dulu itu langit dan bumi bersatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara langit dengan bumi. Ketika turun hujan dari langit, itu seperti halnya ya seorang laki-laki yang mengeluarkan mani, yang kemudian diterima oleh perut bumi, dimasukkan ke dalam perut bumi, kemudian bisa menumbuhkan benih di sana. Benih ini kan seperti sel telur kan, yang ada di perut bumi. Kemudian membelah sehingga jadilah tanam-tanaman dan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya, itu saya terangkan tentang fikih penciptaan langit bumi itu di Masjid Madinah Islamic Center. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita lahir ke alam dunia itu keadaannya tidak berpakaian, tidak bersendal, kita pun nanti lahir kembali, hidup kembali dari muka bumi atau dari perut bumi, itu keadaannya sama, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa untuk memberikan kemanfaatan kepadaku. Demikian pula kalian tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadaku. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Tidak akan bermanfaat ketaatan mereka. Ketaatan hamba itu enggak akan manfaat untuk Allah. Pun juga maksiat dan kedurhakaan mereka tidak akan membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan. Justru makhluk itu yang butuh kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. As-Samad di sini seluruh makhluk butuh sama Allah, bergantung sama Allah. Langit, bumi serta seluruh isinya ini semuanya bergantung kepada Allah, butuh sama Allah. Sedangkan Allah enggak butuh sama mereka. Itu loh yang susah. Kalau makhluk enggak mungkin bisa seperti itu. Makhluk itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bisakah Anda hidup sendiri? Ya, Anda butuh istri. Ya, kita butuh istri, kita butuh anak, kita butuh teman, kita butuh. Karena apa? Memang seperti itu kehidupan manusia. Ya, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Saling memberikan kemanfaatan antara satu dengan yang lain. Terus Allah Subhanahu wa taala la yantafi'u bi ahadin wa la yatadarrar bi ahadin. Allah enggak akan termanfaati oleh seseorang dan juga tidak akan termudarati karena seseorang.
karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk untuk suatu hikmah yang Allah kehendaki. Allah ciptakan mereka untuk ibadah, kemudian Allah menjanjikan orang yang taat dengan pahala, memberikan ancaman orang yang durhaka dengan siksa dan hukuman. Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan surga dan neraka, masing-masing ada penghuninya. Neraka akan dipenuhi oleh penghuninya, demikian pula surga akan dipenuhi oleh penghuninya. Berapa dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga? Kira-kira berapa persen? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, atardawna anna lakum rubu' ya ahlil jannah, maukah ridhakah kamu jikalau kamu menghuni seperempat surga, ya surga yang seluas langit dan bumi ini seperempatnya umat Muhammad, kalian ridha? Ridha ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga? Ridha ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengah? Ridha ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian memberikan perumpamaan umat beliau dengan ahli kesyirikan, dengan orang musyrik. Itu permisalannya seperti satu bulu merah di tengah sapi berbulu hitam. Satu bulu merah di tengah sapi berbulu hitam, atau satu bulu putih di tengah sapi berbulu hitam. Sedikit banget ya, sedikit sekali ya dari umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan ahli kesyirikan. Ini menguatkan hadis yang menyebutkan ketika Allah perintahkan Adam alaihi salatu wassalam untuk ukhruj ba'san nar, keluarkan utusan neraka. Wa ma ba'sun nar, apa itu utusan neraka? Min kulli 1999 fin nar wa wahida fil jannah. Dari setiap 1999 neraka, satu surga. Berarti banyak yang masuk neraka, memang. Ya, banyak yang masuk neraka. Nah, kalau kita lihat silsilah manusia itu, kan dulu ketika Allah binasakan kaum Nuh, ya, manusia kan yang Allah berikan keturunan itu Nuh. Di antara umat manusia Allah sampaikan Nuh dan orang-orang yang beriman yang Allah berikan keturunan Nabi Nuh untuk melanjutkan generasi manusia itu. Sam, anak beliau adalah Sam, Ham dan Yafith. Dan dikatakan beliau itu moyangnya manusia. Sam itu moyangnya bangsa Arab. Ham itu moyangnya Habsi, Afrika, termasuk diantaranya India. Yafith itu moyangnya Ya'jud bin Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud, ya bukan Ya'jud bin Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud. Cina, Amerika, Perancis, ya, Jepang, Turki, Rusia, pecahan Soviet, termasuk bangsa Melayu itu dari Yafith bin Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ada keterangan hadis yang lain, satu dari umat Nabi 999 itu dari Ya'jud wa Ma'jud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali ke dalam hadis bahwa kalaupun seluruh manusia kafir, sebagaimana tadi disebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian pula Allah juga katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lain bahwa kalau seandainya semua manusia itu mereka kafir, ya, bahkan paling kafir di antara orang-orang yang kafir, enggak akan membahayakan Allah.
nggak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Diperjelas di dalam redaksi yang berikutnya. Kok ada yang terlewatkan ya tadi ya? Ketika pakaian tadi ada yang terlewatkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Dan aku yang akan mengampuni dosa seluruhnya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku beri kalian ampunan. Jangan buka mawon kitab atau bab taubat. Ya, ini insyaallah tidak perlu perpanjang kita syarah karena memang jelas kita itu memang banyak berbuat kesalahan siang dan malam. Ya, kalau dihitung-hitung setiap hari kita itu berbuat kesalahan, entah kita sengaja atau tidak kita sengaja. Entah kesalahan lisan kita itu yang paling banyak juga, ya, mata kita, telinga kita, ya. Terus tangan, mungkin kaki, banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kalau seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa lalu mereka bertaubat kepadanya. Ini bukan berarti untuk menjustifikasi kemaksiatan, bukan. Yang terpuji itu kalau salah bertaubat. Makanya ini kan menjelang Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Adapun hadis dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Arba'in nomor 4 yang menjelaskan zahirnya ada Nabi bersumpah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Sesungguhnya ada seorang di antara kamu melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian dia ketentuan Allah telah mendahului dia melakukan amalan penduduk neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Ini nadir, ini jarang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang tadinya melakukan amalan penduduk surga, terus kemudian akhir-akhirnya ditutup dengan amalan neraka terus masuk neraka. Ini jarang. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, fima yabdulin nas, yang nampak pada pandangan manusia dia melakukan amalan penduduk surga, tapi sebenarnya dia itu enggak benar. Adapun hadis yang menyebutkan 3 kelompok manusia yang akan dihisab pertama kali, yang berjihad, yang baca Quran, yang mengajarkan ilmu, yang berderma, ketika mereka ditanya Allah kan mereka bohong. Itu bukan ciri orang beriman, itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Sebab Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika memberikan istidlal, ya, bahwa Allah akan menyendiri dengan hambanya yang beriman pada yaumul qiyamah, hisab arad kepada hambanya yang beriman, Allah tanyakan, ikrarkan, ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu dosamu ini, kamu tahu dosamu itu, dia mengakui, ya, dia mengakui dosanya itu. Dan ini ciri orang mukmin, di dunianya enggak dosa, di akhiratnya ketika ditanya Allah juga tidak dusta. Tapi kalau di hadapan Allah saja berani berdusta, padahal Allah kan tahu isi hati manusia. Yang syahid ditanya apa? Karena Allah. Yang mengajarkan ilmu, membaca Quran, yang berdemang, ngakunya semuanya karena Allah. Dibayangkan ini, di hadapan Allah saja mereka berani, ya, berdusta. Bagaimana dengan di hadapan makhluk? Sewaktu mereka hidup di alam dunia. Maka hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang melakukan amalan-amalnya surga itu yang nampak pada manusia, tapi hatinya mereka itu jelek, ya, maka ditutup dengan amalan ahli neraka. Adapun orang yang tadinya melakukan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya melakukan amalan penduduk surga terus masuk ke dalam surga, ini banyak terjadi. Makanya di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan banyak dari hamba-hambanya dari api neraka. Semoga Allah membebaskan kita semua dari api neraka. Kita kembali, ya, ke hadis yang tadi berikutnya. Khawatir nanti kalau kepanjangan tidak rampung-rampung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tadi bahwa hamba makhluk enggak akan bisa memberikan manfaat atau madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan paling akhir di antara kalian, manusianya, jinnya kah,
mereka semuanya berhati takwa sebagaimana orang bertakwa di antara kamu. Itu nggak akan menambah ya sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, untuk menyingkat waktu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya orang paling awal sampai paling akhir, jinnya, manusianya, semuanya berhati jahat sebagaimana orang yang paling jahat di antara kalian, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, ini kayaknya sudah pernah kita bahas ya itu ya. Kalau raja-raja dunia ini mereka akan butuh kepada rakyat. Kalau rakyatnya taat, rakyatnya patuh, itu pasti akan kuat di kerajaan. Namun kalau rakyatnya durhaka, nggak mau patuh kepada raja, ini akan runtuh, nggak akan kuat. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun bayangkan ini seluruh makhluk dari awal sampai akhir, tidak cuma manusia, bahkan jin sekalipun, dan juga kebaikan mereka itu nggak tanggung-tanggung, seperti orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, semuanya misalnya, wallahu taala alam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan ngefek terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus sebaliknya, kalau seandainya semuanya berhati jahat sebagai orang paling jahat di antara kamu, jinnya, manusianya, dari awal sampai akhir, gak ngefek bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini susah, ini gak bisa ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat seperti ini. Gak termanfaati dengan ketaatan dan kebaikan makhluk, dan tak termudarati dengan keburukan dan kejahatan makhluk. Mungkin ada pertanyaan begini. Di dalam surah apa itu, dalam surah Muhammad atau Al-Fatah ya, Allah Subhanahu wa taala melarang, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum, surah Hujurat, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di situ Allah melarang orang-orang beriman mengangkat suara di atas suara Nabi, ya, atau berbicara kepada Nabi seperti berbicara kepada sesama mereka, khawatir amalnya akan hapus. Khawatir amalnya akan hapus pada mereka nggak sadar. Lah kalau mengeraskan suara, ya kalau berbicara kepada Nabi seperti pembicaraan kepada yang lain dengan keras, dengan itu aja bisa hapus amalnya. Gimana kalau menentang Nabi? Gimana kalau durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah begitu sangat menjaga kehormatan Nabi, padahal tidak sebagaimana Allah menjaga dirinya sendiri? Sebab kalau Allah dikatakan Allah punya anak, Allah tangannya terbelenggu, Allah fakir, Allah macam-macam kan tuduhan-tuduhan makhluk kepada Allah, ahlul kitab, orang musyrik, macam-macam buruk-buruk. Mereka menyematkan gelaran-gelaran untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngefek itu. Enggak ngefek bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi makhluk ngefek, ya, bagi makhluk itu ngefek. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau dikatakan dengan gelaran-gelaran buruk, akan ngefek. Makanya Allah menjaga kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga menjaga kehormatan sama kaum muslimin. Di awal kan dijelaskan jangan saling mendolimi, karena memang keburukan yang diberikan makhluk kepada seseorang itu ngefek, tapi kalau Allah enggak. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir mereka itu berdiri di satu tempat, fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Ya, mereka semua minta kepadaku, minta semua jin manusia berkumpul di satu tempat. Mereka minta, tentunya permintaan mereka nggak sama. Ada yang minta banyak, ada yang minta sedikit. Ya, Allah penuhi semua permintaan mereka. Itu nggak ngefek, nggak mengurangi apa yang di sisi Allah. Perbendaharaan yang di sisi Allah sebagaimana tidak berkurangnya air laut saat sebatang jarum dimasukkan ke dalamnya. Masya Allah, ya. Semoga dengan kita mengenal akan sifat-sifat Allah,
perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, akan semakin kuat pengagungan kita kepada Allah dan akan semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kekuatan orang mukmin itu ada di iman dan amal soleh. Ya. Makanya misi Nabi Rasul itu mereka mengajak umat manusia untuk iman dan amal soleh karena kekuatan yang paling dahsyat. Kekuatan iman, kekuatan amal soleh itu kekuatan yang paling dahsyat, melebihi kekuatan makhluk. Saya kayaknya pernah bahas di sini tentang kekuatan iman dan amal soleh. Ikhlas punya kekuatan, sabar punya kekuatan, takwa punya kekuatan, ya, tawakal punya kekuatan, roja, takut, berharap kepada Allah, semua itu kekuatan. Salat juga kekuatan, ngaji ini juga kekuatan. Kekuatan iman dan amal soleh itu lebih dahsyat daripada segala macam kekuatan makhluk. Karena apa? Karena ini kekuatan yang dimiliki para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam dulu kalau pakai kekuatan fisik untuk melawan kaumnya nggak mampu. Allah berikan kekuatan iman dan amal soleh. Allah tundukkan langit, Allah tundukkan bumi untuk Nabi Nuh alaihissalam membela beliau. Ya, Nabi Musa alaihissalam kalau hitung-hitungan perang fisik sama Fir'aun apa menang? Enggak menang. Tapi apa yang beliau andalkan? Kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Langsung mengetuk pintu langit. Ya, Allah tundukkan lautan untuk beliau, untuk memenangkan beliau. Allah kalahkan Fir'aun dan juga bala tentaranya. Itu sunnatullah sejak dulu kala jenengan pahami. Sunnatullah akan berlaku seperti itu. Makanya yang kita cari dalam hidup ini iman dan amal soleh. Ada kekuatan-kekuatan ya, yang dibangun oleh manusia itu apa ya? Berbatas itu loh. Lebih dahsyat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya orang-orang kafir punya kekuatan ini, bisa membuat ini, ya, bisa membuat itu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan hancurkan mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang konon katanya sebelum menyerang Gaza ini kan kekuatannya kan nomor berapa di dunia, hebat, ya. Namun apa? Ya, pertahanannya bisa dibobol, ya. Tidak sehebat seperti yang diberitakan, dikeluarkan, ya. Karena memang kalau kita kembalikan dengan kekuatan iman dan amal soleh itu nggak ada apa-apanya itu. Ya, banyak kisah yang dulu pernah disampaikan Ustaz Abdurrahman Ayyub rahimahullah taala saat beliau ikut jihad melawan Uni Soviet di Afghanistan itu. Ada kisah-kisah yang luar biasa yang beliau sampaikan. Ya, tank, ya, misalnya, kemudian ada bom itu enggak meledak. Kisah-kisah banyak sekali, ya, sampai beliau juga cerita yang masih saya ingat itu. Jadi kalau tentara Uni Soviet itu kan mereka itu ya jenenge tentara yang punya kekuatan besar di dunia gitu kan, tentunya kan rapi-rapi, ya, senjatanya lengkap dan sebagainya gitu kan. Nah, mujahidin Afgan ketika itu beliau cerita itu kan alah pakaiannya salah kadarnya gitu loh, rasa perlu seragam, rasa perlu apa, ya, senjatanya pun juga ala kadarnya. Itu bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Ini salah satu bukti akan kekuatan iman dan amal soleh. Terlepas apakah jihad mereka itu syariat atau tidak, ini sebagai ya bukti akan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dah rampung belum ini? Ya, masih ada satu lagi. Ya ibadi innama hiya a'malukum wasiyalakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falyawlumanna ila nafsahu. Wahai hamba-hambaku, ini adalah amal kalian, aku hitung untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal hambanya dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan balasan untuk amal perbuatan mereka. Siapa yang mendapati kebaikan dari amal yang ia lakukan, hendaklah memuji Allah. Kalau seandainya dia dapati selain itu, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh lisan manusia tercatat semua dalam catatan malaikat. Jadi, ya, ada malaikat yang selalu menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala berikan setiap orang itu malaikat pengawas. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap jiwa itu pasti ada yang menjaga.
Ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan jin. Kalau jin ya mengajak kepada yang buruk. Adapun malaikat mengajak, menjaga, mengawasi hal-hal yang baik, ya. Dan mencatat semuanya. Dan itu semua nanti akan diperlihatkan pada yaumul qiyamah. Ya. Akan diperlihatkan semua itu pada yaumul qiyamah. Semua akan memberikan persaksian. Makanya manusia tidak akan bisa selak dari hisab pada yaumul qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu gak akan bisa manusia itu lepas. Maka di sini Allah mengingatkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dia mendapati kebaikan, puji Allah. Jangan ananiyah, jangan mengaku-ngaku ini karena saya sendiri, ini karena saya rajin ibadah, ini karena saya. Jadi mendakwa dirinya yang memiliki keutamaan itu. Tapi kalau mendapati keburukan, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Maksudnya segala karunia itu kan datang dari Allah. Maka di antara hikmah kita iman sama takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan berputus asa atas apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira atas apa yang berhasil kau dapatkan. Jadi selalu kita itu tawadhu dan selalu kita ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, dan akhir dari bab mujahadah ditutup dengan hadis qudsi yang menerangkan tentang banyak sekali hal-hal yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kebaikan untuk kita dunia serta akhirat, serta menjauhkan keburukan dari kita di dunia dan juga akhirat. Nas'allahu lil afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisan kariman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.